Aparatur sipil negara atau ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pegawai ASN yang bertalenta, memiliki performa, kompetensi, dan kinerja yang tinggi, serta profesionalisme, sehingga mereka dapat mendukung pembangunan nasional dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Sebagai perangkat daerah yang membidangi sumber daya manusia aparatur, telah melaksanakan beberapa langkah strategis untuk mewujudkan implementasi manajemen talenta guna mendukung peningkatan kualitas SDM dalam mendukung perkembangan pemerintah Kota Semarang yang berkembang makin cepat dan hebat di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Semarang, Hendrar Priyadi. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pegawai ASN yaitu melalui pembuatan aplikasi Sistem Manajemen Talenta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nama Matalentik. Matalentik adalah sebuah proses implementasi dari strategi atau sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dan pengembangan karir ASN dengan mengembangkan proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang untuk mendukung Semarang semakin hebat. Hai people, kita ketemu lagi di hari Senin ini di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Tapi beda kali ini karena kita walaupun judulnya bersama OPD Kota Semarang, tapi sekarang kita sudah bersama Komisi Aparatur Sipil Negara. Sudah hadir di sini Ibu Sri Hadiati Warakustriani MBA, Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 1. Ibu Ati, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini Bu Ati jauh-jauh dari Jakarta hadir di sini untuk ngobrol bareng sama kita soal manajemen talenta. Ya. Tapi sebelumnya kita bahas ke sana ya Ibu, kita bahas dulu tentang Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini apa, tugasnya apa, apalagi dan Bu Ati memegang tanggung jawab apa Ibu? Oke, ini komisi ini lembaga baru. Ya, lembaga baru di luar pemerintah, disebutnya lembaga non struktural. Jadi Komisi Aparatur Sipil Negara ini dibentuk karena ada Undang-Undang 5 tahun 2014. Undang-Undang 5 2014 itu memperbaharui atau mengganti Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya, yaitu Undang-Undang 43 tahun 99. Nah, di dalam undang-undang itu dirubahlah seluruh sistem manajemen ASN yang kemudian ditetapkan harus menerapkan sistem merit, dan sebagai pengawasnya dibentuklah KASN. Jadi Komisi Aparatur Sipil Negara itu tadi lembaga non struktural yang mandiri dan independen, tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit di instansi pemerintah. Oke. Ya, jadi kita menilai, jadi kayak BPK itu menilai akuntansi keuangan, kalau KASN menilai pelaksanaan sistem merit di instansi pemerintah. Tapi tidak hanya itu, di samping menilai sistem merit, pelaksanaan sistem merit, kita juga menilai pengisian jabatan pimpinan tinggi. Kalau dikenal sekarang ini dengan seleksi terbuka, nah itu pengawasannya ada di KASN. Kita juga menilai netralitas ASN, ya, bagaimana ASN seperti Mbak Hani ini dan teman-temannya melaksanakan kode etik, kode perilaku. Ini besok kan 2024 ada pilkada, ada pilpres. Nah, sudah mulai nih ASN dibujuk-bujuk, gitu kan, untuk tidak netral. Nah, itu nanti KASN pasti akan panen masalah, banyak laporan-laporan gitu kan, ini nggak netral, ini nggak netral, ini ASN di sini nggak netral, ASN di sini nggak netral, itu laporannya bakal berjibun. Ya, itu tugas kita. Dan itu yang biasanya nanti kerja keras di tahun 2024 nanti ya Bu ya? Betul. Nah, KASN itu ada 7 komisioner, ketua, satu wakil ketua, dan 5 anggota. Semuanya dipilih melalui seleksi terbuka. Dan untuk Ibu Ati ini menjabat dari periode berapa? Jadi ada Pokja Pengawasan Sistem Merit Wilayah 1, itu saya. Kemudian ada Pokja Pengawasan Sistem Merit Wilayah 2, itu Pak Mustari. Itu dulu beliau
Kepala ANRI, kemudian ada Pokja Pengisian JPT Wilayah 1, ada Pokja Pengisian JPT Wilayah 2, dan ada Pokja Pengawasan Netralitas, Kode Etik, Kode Perilaku. Jadi 5 Pokja ini dipimpin oleh masing-masing komisioner. Oke, baik. Dan kalau yang dipimpin oleh Ibu Eti ini berarti melingkupi wilayah mana, Ibu? Wilayah 1? Seluruh Indonesia dibagi 2 ya tadi ya. Jadi wilayah kalau Jawa Timur dan Jawa Tengah, makanya saya ke Semarang. Ya. Kemudian kalau Kalimantan, Papua Barat, kemudian Bengkulu, Bangka Belitung, mana lagi ya? Maluku Utara, pokoknya yang jauh-jauh sana lah. Tapi nggak apal saya ya. Terus kementerian juga begitu. Kementerian itu kita bagi 2 dengan Pokja SM2 ya. Jadi contohnya misalnya kementerian di bawah Menko Polhukam itu ada di saya. Kementerian di bawah Maritim itu ada di saya gitu. Oke, baik. Dan kemudian tadi disebutkan oleh Ibu Ati mengenai sistem merit. Nah, ya. Sistem merit itu sendiri seperti apa, Ibu? Pernah dengar the right man on the right place? Pernah? Pernah. Sebetulnya sistem merit mengarahnya ke sana. Oke. Jadi sistem merit itu sistem manajemen SDM yang pola karir SDM-nya dibangun hanya melihat kepada kompetensi dan kinerja. Kalau sekarang kan ini kan di daerah ya, Semarang ini termasuk maksudnya bukan pusat gitu ya. Pilihan kepala daerahnya, wali kotanya kan melalui pilihan rakyat. Nah, biasanya zaman dulu nih sebelum Undang-Undang 5, begitu ada kepala daerah baru, itu ASN-nya udah ketar-ketir. Ya kan? Apalagi pejabatnya. Wah, saya pasti diganti nih, bos baru kan? Begitu. Saya pasti diganti gitu kan? Karena mendukung kita, kalau nggak mendukung itu dianggap musuh, gitu kan? Tapi kan nggak netral, padahal ASN harus netral. Jadi selalu setiap ada kepala daerah baru itu pasti ASN-nya pada khawatir tuh pejabat-pejabatnya. Nah, sistem merit itu mencoba merubah itu. Kita tidak melihat lagi benderanya sama, gitu ya, dari daerah yang sama, terus agama atau saranya, gitu ya, kita nggak lihat itu. Alumni, kadang-kadang kan gitu, wah satu alumni gitu ya. Nah, itu enggak, pokoknya yang dilihat pola karir pegawai itu hanya dilihat kompetensi dan kinerja, titik. Itu saja sebetulnya, gampang banget. Sistem merit itu gampang banget, bagaimana pola karir pegawai dilihat dari kinerja dan kompetensi. Oke, berarti pasti akan menjamin profesionalitas juga. Pasti, di situ ya, karena pegawai akhirnya tidak mengejar kedekatan kan, nggak peduli dekat dengan wali kota, nggak peduli dekat dengan sekda, nggak peduli dekat dengan kepala BKPP. Kalau dia tidak kompeten, kalau dia tidak berkinerja, pasti karirnya mentok. Oke, jadi nanti kedepannya pasti juga akan lebih fokus terhadap kinerjanya. Iya, Mbak ini kan pegawai baru, CPNS kan. Nah, jangan mengejar pada kedekatan kepada pimpinan, tapi kejarlah kompetensi dan kejarlah kinerja. Jadi dua hal itu nanti yang akan menjadi ukuran siapa yang bisa terus berkarir dan siapa yang kemudian karirnya mentok. Baik, jadi kompetensi dan kinerja menjadi kunci utama. Betul. Nggak perlu ragu kalau misalnya memang sudah baik kinerja dan kompetensinya akan tetap di posisinya atau malah naik begitu ya. Nggak perlu beli-beli jabatan. Ngapain jabatan beli sampai ratusan juta, ya kan? Nggak usah, tapi pokoknya bekerja dengan baik, kita selalu mengembangkan kompetensi, kita selalu bekerja dengan baik, dan dua ukuran itulah yang dipakai. Dan sekarang instansi pemerintah berlomba-lomba ke sana. Ya, sudah paham, sudah sadar. Nah, ini berarti juga membuat kita tidak boleh berada di zona nyaman ya, Bu. Harus untuk selalu meningkatkan kompetensi. Iya, betul. Jiwa kompetitif harus dikembangkan di antara ASN. Bukan berarti harus sikut-sikutan ya. Tidak, kompetitif dengan sehat. Jadi kalau misalnya ini ada suatu jabatan, ya kan suatu organisasi ada terdiri dari jabatan-jabatan gitu kan. Nah, masing-masing jabatan itu kan punya standar kompetensi jabatan. Nah, kita melihat sebagai pegawai, oh, saya passion saya di bidang ini, gitu ya. Misalnya saya passion saya di bidang humas. Nah, saya kan meningkatkan kompetensi saya di bidang kehumasan. Tapi tidak cukup dengan itu.
kinerja saya di bidang kehumasan juga saya harus bagus terus gitu. Sehingga pimpinan akan melihat pada saat ada jabatan lowong di bidang humas akan dilihat siapa yang kompetensinya cocok, siapa yang kinerjanya bagus terus. Meskipun kompetensinya cocok tapi kinerjanya memble ya nggak bakal dipilih. Meskipun kinerjanya bagus tetapi kompetensinya tidak mau berkembang, nggak mau ada inovasi, nggak mau ada kreativitas, ya nggak bakalan dipilih. Gitu. Berarti dua-duanya ini harus seimbang. Harus gitu seimbang. Ya? Nggak ada lagi kalau misalnya jadi ASN kemudian santai-santai begitu ya Bu? Ah, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Kalau ASN santai-santai ya silahkan, boleh, tapi jangan berharap karir. Oke, baiklah. Ya. Ini teman-teman di sini kerja keras terus. Jadi harus kompetitif ya, harus kompetitif. Harus kita itu berlomba, tapi tidak kemudian menggunakan berbagai cara yang tadi ya, apa menjatuhkan teman ya enggak. Kita fair sehingga kalau sekarang kan coba OTT itu kan biasanya jual beli jabatan. Nah, orang yang membeli jabatan itu pasti orang yang tidak kompeten. Oke. Ya kan? Karena tidak pede. Tidak pede kan? Wah, saya kalau kapan saya naik jabatan gitu kan? Udahlah beli aja, suruh bayar berapapun mau. Nah kalau sudah bayar segitu, masa mau dia modal nggak balik? Akhirnya dia akan cari-cari tuh modalnya balik. Orientasinya beda nanti. Nah, orientasinya beda lagi, tidak pada kinerja. Nah ini tadi kan di dalam sistem merit juga ada yang namanya manajemen talenta. Manajemen talenta sendiri apa Ibu? Nah ini agak apa ya? Kalau sistem merit semua orang udah paham. Iya. Ya. Tadi misalnya the right man on the right place, pada saat Anda masuk pun Anda sudah dengar itu, gitu ya. Pada saat Anda mahasiswa pun Anda sudah dengar itu istilah the right man on the right place. Tapi kalau manajemen talenta itu barang baru. Barang baru yang memang di dalam Undang-Undang 5 2014 itu disebutkan manajemen talenta. Jadi sistem merit yang diterapkan di instansi pemerintah itu mempunyai satu instrumen untuk memetakan orang, memetakan SDM, sebetulnya dia ada di posisi mana, talentanya ada di mana. Tapi talenta di sini tidak terkait dengan talenta olahraga gitu ya, boga gitu enggak ya. Yang terkait dengan pekerjaannya. Ya, ini talenta yang terkait dengan fungsi dan tugas pokok organisasi. Nah, dipetakan itu. SDM tadi dipetakan, kan sistem meritnya udah kelihatan tadi pakai kompetensi dan kinerja. Tapi kan banyak sekali orangnya, ya misalnya pegawai kota ini ada berapa? Wah, berapa puluh ribu kelihatannya ya, atau ratus ribu? Misalnya pegawai kota ada berapa pegawai kota Mbak? 9.000. Nah 9.000 ya, katakanlah 10.000. 10.000 ini kalau Pak Wali Kota suruh milih, terus dikocok gitu, kan nggak jelas ya keluarnya ya. Yeah. Suruh milih pun 10.000 dijejer, kan banyak. Nah inilah kemudian disaring. Kita pakai tapisan, pakai saringan. Saringannya adalah kompetensi dan kinerja. Udah disaring nih, muncul kan? Tapi kan kalau cuma 2 itu kan yang jatuh banyak. Bingung lagi kan, dari 10.000 bisa 9.000 nih muncul. Kan bingung lagi. Semakin rapet saringannya. Jadi dari kompetensi itu diturunkan lagi menjadi sub-sub kompetensi. Dari kinerja diturunkan lagi menjadi sub-sub kinerja. Sehingga semakin rapat saringannya, yang keluar semakin terpilih. Semakin jago-jago, semakin star, semakin champion. Sehingga kalau kemudian Pak Wali Kota mau memilih dari 10.000 tadi untuk satu jabatan tinggal 5. Ya kan enak, tinggal 5 aja diuji gitu kan, diuji lagi, dilihat lagi kompetensi dan kinerja. Selalu kembali lagi pada kompetensi dan kinerja. Karena ada nih, pasti sering dengar ya, pasti yang di sini juga sering dengar. Ini kok orangnya udah S3 atau S1, S2, S3 sampai S7 gitu ya. Tapi kalau dikasih kerjaan nggak pernah bener. Tapi kembalikan, ini cuman S1 tapi kinerjanya bagus banget. Selalu selesai tepat waktu, selalu bener, kalah itu yang S2, S3. Ada apa sebetulnya? Nah, manajemen talenta itu menghitung itu, mengidentifikasi itu. Ya, dengan instrumen yang kalau kita sebut itu adalah 9 box grid, jadi ada 9, ada satu kotak gitu, kita bagi 9. Nah, orang-orang itu dipetakan di situ. Tapi peta ini bukan untuk mendiskreditkan orang. Misalnya Mbak Hani masuk di kotak 3, Hani masuk kotak 3 gitu. Oh tidak begitu. Hani masuk kotak 3, apa kekurangannya? Oh dia kekurangan kompetensi di bidang ini. Masuklah pengembangan kompetensi. Oke, jadi nanti biar bisa membantu untuk pengembangan potensinya. Betul, jadi ini kotak ini untuk memetakan orang dan untuk
mentreatment orang agar dia bisa semua masuk ke kotak 9. Oh, oke. Karena kalau kotak 9 itu siap untuk dipromosikan tanpa reserve. Dialah kemudian starnya, dialah championnya. Oke, baik. Ini seru banget ya kelihatannya ngomongin manajemen talenta. Ini kalau pakai kertas saya bisa satu kertas ini ya, nulis-nulis gitu gitu ya. Sambil gambar gitu ya, sambil gambar gitu ya. Nanti kita masih akan lanjut bareng sama Bu Ati, jadi jangan kemana-mana. Untuk People tetap bersama kami di Ngobras. Lokasi pembangunan jembatan kaca, di mana pembangunan jembatan kaca tahun 2022 ini di lokasi Tinju Moyo. Selanjutnya pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang kami membangun proyek jembatan kaca ini di tahun 2022 ini. Harapannya proyek jembatan kaca ini nanti bisa jadi objek wisata untuk Kota Semarang. Target selesainya tanggal 28 Desember tahun 2022. Oke, People, kita masih di Ngobras dengan tema kita yaitu implementasi manajemen talenta di Kota Semarang bersama Ibu Ati dari KASN, dan kita melanjutkan obrolan kita yang tadi ya, Bu. Jadi sebenarnya apa manfaat bagi kita sebagai ASN dengan adanya manajemen talenta itu tadi, Bu? Oke, tadi saya awal mengatakan saya PNS juga ya, tapi sekarang udah pensiun, jadi saya mantan PNS gitu ya. Waktu saya masuk PNS itu saya hanya tahu kapan saya masuk karena saya melamar dan kapan saya keluar karena pensiun. Tapi di tengah-tengah itu saya mau jadi apa kan saya nggak tahu. Pengalaman saya jadi PNS atau rekam jejak saya jadi PNS itu saya terakhir menjadi sekretaris utama di Lembaga Administrasi Negara. Saya juga pernah menjadi deputi. Tapi kalau ditanya, Bu Ati bisa jadi deputi resepnya apa? Nggak ngerti. Pokoknya saya mencintai pekerjaan, saya bekerja dengan baik. Itu kan
abstrak, ya kan? Jadi nggak pernah ngerti. Nah, sekarang dengan Undang-Undang 5 dengan sistem merit, kalau Anda kemudian tahu pasti, saya misalnya ini saya bicara lagi humas ya, ada kepala divisi humas, dia kompetensinya jelas, standar kompetensinya ada. Untuk menjadi kepala humas, Anda harus punya kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, ya. Berarti kalau saya menjadi orang humas, saya akan lihat dong, dari 7 kompetensi, saya punya berapa? Gitu kan? Oh, saya baru punya 5. 2-nya ditutup dari mana? Jangan mengandalkan organisasi terbatas anggarannya, orangnya banyak, tadi 10.000 katanya. Kapan dapat jatah? Gitu kan? Padahal kita punya kewajiban hanya 20%. 20 JP per tahun per pegawai. 20 JP itu kan hanya 3 hari. Masa 1 tahun mau diklat cuma 3 hari? Gitu kan? Jadi kita harus mengembangkan diri kita sendiri. Jadi tugas pengembangan kompetensi itu ada 3. Tugas organisasi, tugas pimpinan kita langsung, dia harus tahu kemampuan saya, pimpinan saya harus tahu, saya kelemahan di mana, kekuatan di mana. Dan diri kita sendiri. Banyak sekali program pengembangan kompetensi yang tersebar, baik online maupun offline. Kita bisa ikut. Oh, dari 7 kompetensi tadi, 7, saya baru punya 5. Ada 2 kompetensi yang saya harus isi. Browsing dong, cari-cari. Misalnya saya tuh komunikasi, misalnya saya masih lemah di bidang komunikasi. Saya cari dong training komunikasi online. Ya, gratisan juga nggak apa-apa kan? Keluar. Berapa JP? Nah, buka Peraturan Kepala LAN nomor 10 tahun 2018. Buka di situ, ada jenis-jenis pengembangan kompetensi. Oh, ini ada pelatihan online, saya ikut Biasanya kan ada sertifikat. Dapat sertifikat kirim ke BKPP. Nih, saya sudah ikut training tentang komunikasi. Gitu ya, misalnya. Berapa JP? Ini 3 hari. 3 hari itu berarti sekitar 24 JP. Tercatat itu di bagian BKPP. Oh, Hani ini sudah ikut training komunikasi selama 3 hari atau 24 JP. Tercatat. Nah, itu masuk bagian atau masuk aspek kompetensi tadi. Jadi tercatat gitu. Oh, berarti udah. Berarti tinggal 1 kompetensi dong, gitu. Nah, itulah yang kemudian kalau semua pegawai aware terhadap itu dan dibuka peluang oleh organisasi, maka kita akan paham, kita akan tahu, kita akan bisa mengatur karir kita sendiri. Zaman saya nggak ada itu, kayak masuk hutan rimba, ya kan? Harus memetakan sendiri. Nah kalau sekarang kan nggak, oh ada komunikasi dengan pimpinan, ada komunikasi dengan organisasi, sehingga tahu, oh berarti kalau saya mau menjadi jabat pengawas, mau menjadi administrator, mau menjadi JPT Pratama, apa yang harus saya siapkan? Di bawah kontrol kita, organisasi tinggal memetakan saja nanti. Dengan sistem, dengan aplikasi, tinggal, oh Hani sudah ikut training ini, masuk datanya. Nggak perlu lagi nulis-nulis kan? Tinggal ketik, masuk datanya. Oh, kinerjanya sekarang dilihat. Tahun ini kinerjanya seperti apa? Memenuhi ekspektasi pimpinan. Kalau sekarang kan di Permen Pan 6 kan memenuhi ekspektasi pimpinan ya, di samping ada target-target kinerja. Oh, tercapai semua, centang. Kan begitu, kan enak. Jadi sangat menguntungkan bagi pegawai. Dan ini kalau semakin pasti karirnya. Semakin pasti ya, dan ya benar sih. Jadi kita kan bisa mengatur juga, misalnya dalam 5 tahun ke depan ingin meraih apa saja yang perlu dipersiapkan, kompetensi apa yang perlu diraih. Ritmenya kita atur sendiri kan. Tinggal nanti, tapi ini harus gayung bersambut dengan organisasi. Organisasi memang memberikan peluang itu dengan menerapkan sistem merit secara konsisten. Tapi kalau kemudian organisasi, iya sistem merit, tapi kemudian nanti begitu ntar dulu, masih ada pimpinan misalnya, itu nggak satu chemistry, ya itu nggak cocok lagi, itu bukan sistem merit namanya, gitu. Dan di sini KASN hadir, Bu, untuk mengawasinya. Iya. Jadi kita tuh mengawasi, nanti kita menilai. Misalnya ini Kota Semarang ini, kita nilai sistem meritnya tuh di kriteria apa. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama itu sangat baik, kemudian baik, kurang, dan buruk. Ini semua ada skornya. Ya, ada 8 aspek yang dilihat di dalam sistem merit. Ada perencanaan kebutuhannya, bagaimana Kota Semarang ini merencanakan kebutuhan pegawai.
ada pengadaannya, bagaimana pengadaan dilakukan, kan sekarang udah bagus ya dengan CAT dan sebagainya. Bagaimana pengembangan karir pegawainya, bagaimana promosi mutasinya, bagaimana manajemen kinerjanya, sampai ke sistem informasi. Nah itu kita lihat semuanya, kita petakan, kita kasih skor. Nah keluar nanti, oh Kota Semarang hasilnya sangat baik misalnya, atau Kota Semarang hasilnya baik, atau Kota Semarang hasilnya buruk. Nah, ini menjadi ranah kemudian untuk pembinaan selanjutnya. Kalau masih buruk nggak mau dong, pasti pengen meningkat ke minimal kurang. Kalau masih kurang nggak mau dong, pengen meningkat ke baik atau ke sangat baik begitu. Nah ini evaluasinya dilakukan setiap berapa tahun Bu? Apakah setiap tahun? Kalau sebetulnya karena ini dua sisi. Jadi penilaiannya itu inisiatif dari organisasi, dari KL. Misalnya ini Semarang ini ada inisiatif sendiri. Saya diminta untuk kemudian melakukan penilaian terhadap sistem merit. Kita sudah menggunakan IT juga yang disebut dengan Sipinter. Jadi menilai sendiri perencanaan kebutuhan, nanti ada sub-aspeknya, misalnya ada 5 aspek gitu ya. Nah dilihat nih, terus kemudian kota ini menilai, oh di aspek ini saya sudah lengkap, centang angka 4. Oh di sini sedikit lengkap, centang angka 3. Oh di sini begini, centang 2 dan sebagainya. Nah nanti itu dijumlah, diskor, kemudian keluarlah skor total. Nah nanti setelah diisi si pintarnya, kemudian KASN tolong dong diklarifikasi, diverifikasi, saya sudah menilai mandiri. Jadi ada penilaian mandiri dulu. Nah kemudian kita lihat nih, kita nanti akan tim turun, nggak perlu datang ke Semarang, kita bisa pakai Zoom. Hemat, efisien. Kita nilai, oh ya ini cocok, oh ini belum gitu kan. Oh ya ini cocok dan seterusnya sampai keluar. Jadi nanti ada nilai mandiri, ada nilai verifikasi. Gitu. Baik. Dan kalau sejauh ini Semarang sudah pernah belum Bu untuk penilaian sistem meritnya? Sudah. Ini boleh diomongin nggak nih? Kayaknya nggak boleh diomongin ya. Masih rahasia berarti ya? Nanti kalau saya omongin, boleh nggak, Farah? Boleh. Boleh. Soalnya kita itu menilai itu per tahun 2 kali, ya. Jadi kalau menilainya setiap saat, tapi kemudian ada penetapan. Nah penetapannya itu 2 kali. Penetapan di semester 1 dan penetapan di semester 2. Penetapannya nggak main-main. Penetapannya tidak hanya melibatkan KSN, tapi melibatkan Kemenpan, melibatkan BKN, melibatkan LAN. Karena 8 aspek tadi itu ada keterlibatan Menpan, keterlibatan BKN dan LAN. Nah, kita rapat pleno. Nah, ini yang semester pertama memang Kota Semarang belum masuk, nggak ikut. Ya, dia akan ikut di bulan November. Karena di bulan November, jadi sebaiknya nilainya nggak saya sampaikan dulu. Ya. Belum selesai. Karena belum selesai, ini baru nilai sementara kan, belum tahu. Tiba-tiba nanti di penetapan ada masalah, kan ini masih sampai ini bulan apa nih? September ya. Oktober, November. Tiba-tiba nih November di Kota Semarang terjadi pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan kaidah, tak turunin nilainya gitu kan. Nah, jadi masih harus selalu sesuai ya? Iya, harus sesuai. Jadi tidak hanya sesuai dokumen, tapi implementasinya juga. Nanti di dokumen bagus, wah ini udah bagus. Ternyata pas implementasi goyang sedikit gitu kan. Goyang sedikit karena kan politik tinggi ya. Tiba-tiba ini kan wali kotanya dari politik nih. Tiba-tiba nih wali kotanya enggak chemistry gitu kan. Enggak cocok saya sama sistem ini gitu. Terus enggak cerita lagi sama KSN. Enggak ada informasi ke KSN. Ya udah. Wah, nilainya turun dah gitu. Karena nanti kan dalam rapat pasti akan ditanya. Saya akan nanya ke LAN, bagaimana Kota Semarang untuk pengembangan kompetensi? BKN, bagaimana Kota Semarang untuk manajemen ASN-nya? Begitu. Jadi nanti tidak hanya KSN yang menilai sendiri. Baik. Jadi sebelum penetapan, jangan dulu gitu ya. Harus tetap fokus ya untuk memberikan biar nanti hasilnya baik. Nah, biar masih ada kesempatan 2 bulan itu untuk meningkatkan scoringnya dan tidak melakukan pelanggaran. Baiklah. Dan tadi kalau misalnya dari yang disebutkan Bu Ati, kalau kita melihat dari yang sekarang mungkin dihadapi teman-teman ya,
mungkin ada dua tipe ya Bu, yang semangat untuk ikut menaikkan kompetensinya, tapi belum tentu nih nanti sertifikat atau apa yang diraih ternyata bisa diakui atau tidak, dan juga yang kedua semangat untuk mencari sertifikasinya saja, tapi tidak benar-benar kemudian diimplementasikan. Nah, tipsnya bagaimana nih biar apa yang kompetensi yang kita ambil benar-benar bisa diakui nantinya? Anda harus melihat, bertanya kepada kepada organisasi, ya. Tadi misalnya di bidang humas, sebetulnya kompetensi apa sih yang dibutuhkan di sini, gitu. Setiap jabatan itu punya standar kompetensi jabatan dan itu tidak rahasia. Itu bisa dibuka melalui ini, mungkin kalau di sini disimpannya di BKD kan BKPP ya. Di situ dilihat. Jadi kan organisasi itu kan ada kotak-kotak ya, dari wali kota, kemudian ke asisten, kemudian sekda, kemudian asisten, kepala biro, dan seterusnya, gitu ya, sampai ke sub koordinator, sekarang istilahnya pengawas itu ya, subkoordinator. Itu setiap kotak pasti ada standar kompetensi jabatannya. Nah, itu yang dilihat. Dari standar kompetensi jabatan tadi, kira-kira saya ini cocok di mana? Kompetensi saya itu lebih cocok masuk ke kotak yang mana? Nah, sehingga ini instansi juga harus terbuka, ya. Sudah bicara sistem merit, apalagi bicara manajemen talenta, terus masih semuanya dirahasiakan, itu nggak main. Nggak bisa, karena ya ini harus terbuka, harus transparan. Pegawai tahu di mana saya berada di antara kotak 9 itu, saya ada di kotak mana, sehingga saya punya tanggung jawab untuk memperbaiki diri saya sendiri. Kecuali kalau saya udahlah, saya udah mau pensiun, udah saya di situ aja, beda lagi. Tapi kan sekarang komposisi pegawai kan lebih banyak yang muda-muda, jadi harus dibuka peluang, dibuka keterbukaan itu sehingga mereka tahu saya harus ngapain di kantor. Jangan setiap kali datang ke kantor pagi-pagi, kemudian di kantor blank. Aku mau ngapain ya? Nggak ngerti. Harus dari rumah itu sudah punya rencana. Oh, saya begini mengerjakan ini. Pagi-pagi sudah bangun pagi, sarapan, naik kendaraan umum, tiba-tiba di kantor bingung, nunggu perintah, nunggu instruksi. Wah, itu zaman dulu, itu jadul itu. Zaman sekarang nggak ada lagi kayak gitu ya. Sudah harus tahu apa yang mau dilakukan hari ini dan kedepannya. Baik, kita akan bahas lanjut lagi tentang manajemen talenta. Jadi jangan kemana-mana, Ibu tetap bersama kami di Ngobras. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down.
Baik, people, kembali lagi kita di Ngobras dengan tema implementasi manajemen talenta di Kota Semarang bersama Ibu Ati dari KASN. Nah, Ya. Ibu Ati, selama pengalaman kan kelihatannya sudah banyak banget ya dari berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman sebagai ASN dulu pun juga sangat banyak pastinya ya. Ada nggak cerita menarik mengenai manajemen talenta ini? Ya, sebetulnya kalau bicara saat ini, manajemen talenta tadi seperti saya bilang ini kan barang baru ya, barang baru yang semua orang tuh sedang belajar, semua orang sedang belajar, sedang membangun, dan sampai saat ini yang jadi gini, manajemen talenta, sistem merit dengan manajemen talenta itu bisa menjadi salah satu unsur pengecualian dari seleksi terbuka. Sekarang ini pengisian JPT Pratama maupun Madya itu kan selalu dilakukan dengan seleksi terbuka. Nah, ini orang kan kadang-kadang takut, gerah, kemudian bilang tidak ada kepastian gitu ya. Sudah tes, sudah ini menang 3, nggak kepilih gitu kan. Nah, sebetulnya manajemen talenta ini bisa menjadi pengecualian dari seleksi terbuka. Jadi kalau instansi itu sudah menerapkan sistem merit, baik dan atau sangat baik, manajemen talentanya sudah bagus, output dari manajemen talenta itu ada suksesor. Jadi kalau udah kan kalau talentanya tadi udah terpilih, udah terpetakan, udah masuk kotak 9. Nah, ini kemudian menjadi suksesor dari jabatan-jabatan yang kosong. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak perlu lagi seleksi terbuka. Kan sudah ada calonnya. Tadi misalnya kepala bagian humas, gitu kan, kabak humas kosong, sudah ada suksesornya karena sudah ada manajemen talenta, ya nggak perlu seleksi terbuka. Nah, langsung diisi aja dari manajemen talenta, gitu kan. Itu keuntungan yang didapat kalau instansi itu menerapkan sistem merit dengan manajemen talentanya. Nah, sampai saat ini baru 12 instansi yang sudah dikecualikan dari seleksi terbuka. Baru 4 kementerian, Kementerian Kumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan Kementerian BUMN. Ya, BUMN ya. Kemudian LPNK itu ada 3, ada LAN, ada BP POM, ada BPPT. Tapi sekarang BPPT kan bergabung dengan BRIN. Kemudian provinsi ada 2, baru 2, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah nih sekali dikecualikan. Kemudian kabupaten kota itu ada Sumedang, ada Tangerang, ada Kota Bandung. Jadi baru sedikit yang sudah menerapkan manajemen talenta. Itu pun belum 100%, tapi sudah kita hargai, sudah KASN hargai, oke, Anda boleh mengisi jabatan tanpa melalui seleksi terbuka. Ya, karena manajemen talentanya sudah dibangun. Jadi memang masih dalam perjalanan yang cukup panjang. Karena contohnya saya saja, saya itu belajar manajemen talenta itu atau sistem merit ini tahun 96 lah ya. Baru Undang-Undang 2014 menerapkan. Berapa tahun coba dari saya belajar sampai penerapannya. Jadi ini sebetulnya juga mimpi saya, tapi terlanjur saya sudah selesai dengan ASN baru ini diterapkan. Tapi nggak apa-apa, saya jadi kompor lah, saya provokator untuk instansi-instansi agar menerapkan sistem merit dengan manajemen talentanya. Oke, ini yang penting sih Bu, untuk dikomporin kita. Iya. Kalau saya nggak bisa mengalami itu, ya paling tidak junior-junior saya punya kepastian karir. Betul. Lebih bagus daripada zaman saya. Memang apa yang dilaksanakan dulu ketika bekerja untuk generasi kedepannya. Betul, berarti ya Bu. Betul, insya Allah. Nah, ini kemudian kalau dari manajemen talenta sendiri kelihatannya erat kaitannya dengan digitalisasi juga ya Bu. Oh iya. Sistem, butuh aplikasi. Ya, betul. Jadi gini, tadi kan saya bilang saringan ya, gampangannya lah. Jadi SDM itu disaring betul-betul sampai nanti ketemu yang star, yang 9 gitu. Ada 2 aspek, kompetensi dan kinerja. 2 aspek ini, kalau pakai 2 aspek ini kan saringannya bolongannya gede ya. Sehingga 2 aspek ini kemudian Anda kecilkan lagi. Dari kinerja itu ada instansi yang sampai membuat 30 sub aspek. Jadi rapet banget kan saringannya. Yang terpilih betul-betul star gitu. Nah, kalau bayangkan kalau itu dengan manual. Sedangkan kompetensi dan kinerja orang kan dinamis. Anda kinerja bulan ini akan berbeda dengan kinerja bulan depan, akan berbeda lagi dengan kinerja bulan berikutnya, sangat tergantung dengan kondisi kita, gitu ya. Kompetensi pun begitu, berubah setiap saat, gitu. Dengan kita ngobrol ini, kompetensi Anda sudah berubah. Nah, ini kan suatu hal yang dinamis. Nah, kalau pakai manual,
setiap hari ngitungin dengan bobot, dengan scoring, nggak mungkin. Jadi harus dibantu dengan teknologi informasi, dengan digitalisasi. Dan biarkan mesin yang bekerja. Betul, itulah gunanya teknologi memudahkan kita. Teknologi tapi bukan ending ya. Teknologi itu hanya instrumen, tapi akan membantu pencapaian goal kita. Baik, dan kalau Kota Semarang saat ini posisinya berarti di mana, Bu? Untuk manajemen talentanya sudah sejauh apa? Saya diundang di sini untuk menjadi kompor. Nah, jadi bisa dilihat sendiri kan, di mana posisi Kota Semarang. Iya. Ini luar biasa karena komporan saya pertama itu di Diklat Manajemen Talenta. Ya, ini Mbak Dewi nih ikut Diklat. Nah, kompor saya berhasil. Terus, wah Semarang harus menerapkan itu. Gitu. Nah, jadi Semarang ngirim, Pak Wali ngirim peserta ke Diklat Manajemen Talenta di LAN. Saya kebetulan menjadi pembicara di sana. Dan ya tugas saya kan provokasi. Nah, tugas provokasi berhasil sehingga sekarang Kota Semarang ingin menerapkan manajemen talenta. Oke, baiklah. Gitu. Berarti provokasinya berhasil itu ya, mudah-mudahan ini berhasil nggak Semarang doang, tapi Semarang kan ada nih Jawa Tengah berapa kabupaten kota? 30 lebih ya. Nah, jangan maju sendiri ya. Kalau maju tuh bersama teman-temannya gitu. Jadi jangan maju sendiri. Kalau maju sendiri juga nggak akan asik. Ketinggalan yang lain kok kita maju sendiri nggak ada temennya. Nah, ajak itu kabupaten kota di sebelah-sebelahnya. Kalau ini Kota Semarang, lihat Kabupaten Semarang. Lihat lagi yang agak jauh-jauhan dikit gitu kan. Jadi majunya bareng-bareng gitu. Wah, Kota Semarang. Kalau seperti itu luar biasa sudah ASN Jawa Tengah. Akan cepat ya Bu perubahannya. Oh iya. Provinsi juga begitu. Saya bilang provinsi jangan maju sendiri, ajak kabupaten kota. Kemarin kita kumpul di Sukoharjo, jadi diundang oleh provinsi. Saya juga bicara seperti ini ya, atas undangan provinsi, dan provinsi mengumpulkan seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Kita kumpul di Sukoharjo. Nah, sekarang semua berlomba, nggak cuma Kota Semarang, semua juga ingin menerapkan sistem merit di provinsi Jawa Tengah ini. Semuanya berlomba ya, apalagi kalau Semarang kan slogannya bergerak bersama, Bu. Jadi, nah, iya dong. Nggak sendirian ya, iya dong, jangan sendiri maju, nggak enak. Lari masa satu sendiri gitu kan nggak enak, nggak ada temennya ya Bu. Baik, dan kemudian kalau kita nih sebagai ASN di pemerintah Kota Semarang, apa yang perlu dipersiapkan, apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk mendukung ini manajemen talenta? Saya juga pesen ini sama, mestinya bukan hanya BKPP ya, pekerjaan ini pekerjaan barengan. Mungkin komandonya adalah Sekda dengan BKPP karena dia yang ngurusi SDM. Tetapi tidak bisa dikerjakan sendiri. Semua unit lini harus ikut terlibat. Jadi sosialisasi dari Sekda, dari BKPP kepada OPD-OPD lain itu harus dilakukan. Kalau perlu pakai kampanye yang ada acara, kemudian kampanye penerapan sistem merit gitu ya, penerapan manajemen. Jadi awareness itu dibangun bersama. Nggak bisa kalau cuman BKPP dengan Sekdanya, nggak bisa. Ini awareness ini harus dibangun bersama. Nah, kalau sudah awareness ini dibangun semua oleh OPD, kesadaran ini kan akan jatuh kepada ASN-ASN yang ada di situ. Jadi kalau misalnya ini hanya BKPP saja yang main dengan Pak Sekda gitu kan. Nah, OPD-OPD yang lain begitu tanya, tahu nggak sistem merit? Apa sih sistem merit? Terus ditanya lagi manajemen talenta, apa sih sistem manajemen talenta? Gimana dia mau berkontribusi? Ya kan? Jadi pertama adalah awareness, kesadaran tentang dua instrumen ini kepada seluruh pegawai. Nah, kemudian kalau pegawai sudah paham, oh jadi pola karir saya nanti dengan manajemen talenta akan semakin pasti. Saya akan hanya dilihat kompetensi dan kinerja. Ya Anda yang harus berusaha, jangan menunggu Pemkot. Nah, Pemkot seperti tadi saya bilang, berapa sih dana Pemkot untuk pengembangan kompetensi? Nggak nyampe-nyampe, gitu kan? Jadi kita juga harus punya harus punya keinginan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan selalu bekerja dengan baik. Kalau saya, prinsip saya dulu ya, trik saya dulu, saya dimanapun saya berada, saya mencoba mencintai pekerjaan saya. Kalau saya mencintai pekerjaan saya, maka saya akan melakukan semuanya dengan hati, dengan baik, sehingga hasilnya akan baik. Zaman sekolah, kalau ada pelajaran yang kita benci, nilainya berapa? Malas ya, Bu. Merah kan? Ya. Nah, tapi kalau pelajaran itu kita cintai, nilainya bagus. Nah, pekerjaan juga harus begitu. Jangan dipindah,
aduh saya dipindah, saya dibuang. No, dipindah itu adalah sarana untuk pengembangan kompetensi. Coba kalau Mbak Hani ini misalnya sekarang di PIP, di Kominfo. Kominfo. Seumur-umur sampai pensiun di Kominfo. Nggak berkembang. Oke, betul sekali. Ya, harus pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Jadi nanti untuk jabatan manajerial itu pola karirnya harus spiral. Semakin tinggi pemahaman terhadap organisasi semakin banyak. Tapi kalau jabatan fungsional Anda linear gini. Ya, jadi kalau misalnya sebagai tenaga JF kehumasan, ya memang materi tentang humas Anda harus paham sedalam-dalamnya. Tapi kalau nanti Anda sebagai manajer, maka Anda harus paham di Kota Semarang itu kerjaannya nggak cuma di humas. Ada pertanian, ada pariwisata, ada tata kota. Nah, itu harus kita paham semua. Berarti bagaimana pahamnya? Salah satunya dengan rotasi. Ya, baik. Jadi rotasi ini positif, jangan dianggap dibuang. Terus di perpustakaan dianggap dibuang gitu. Enggak, itu cara kita untuk menambah kompetensi kita. Oke, malah diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan pengalaman baru. Betul. Baiklah. Dan kemudian terakhir ini, adakah pesan-pesan untuk utamanya Kota Semarang dan ASN di dalamnya ini dalam mempersiapkan Kota Semarang mengaktualkan sistem merit itu tadi dan juga manajemen talenta yang sedang dibangun sekarang? Ya, sebetulnya pesan saya sudah tadi itu ya. Tapi mungkin begini, ini tidak bisa bekerja sendirian gitu ya. Jadi dari organisasi, dari pimpinan, dari PPK kan berarti wali kota, dari PYB adalah sekda, karena di dalam undang-undang disebutkan PPK itu menjadi pejabat pembina kepegawaian yang bisa memindahkan, mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai, sedangkan PYB adalah pejabat yang mengelola manajemen ASN. Itu harus bekerja sama untuk membangun SDM di Kota Semarang. Ya, jadi nggak bisa PPK sendiri, PYB sendiri, nggak bisa. Ini harus bekerja sama, dibantu oleh seluruh OPD. Jangan hanya BKPP, nggak bisa. Nah, tugas pegawai adalah seperti tadi. Kalau sudah kemudian organisasi mengatakan, oke, saya akan menerapkan sistem merit dengan instrumen manajemen talenta, maka pegawai harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Itu aja, gampang aja kok. Butuh komitmen kita kerja dibayar, ya. Itu ya. Nah, kita dibayar, TPP-nya tinggi toh, Semarang. Nah, sudah dibayar tinggi, kerja sampai kantor masih bingung mau ngapain. Nah, itu namanya gabut. Ya, harus punya plan. Saya hari ini menyelesaikan apa, dan nanti seminggu ini output saya seperti apa, harus tercapai sehingga saya digaji dari uang rakyat itu betul-betul nanti kembali kepada masyarakat. Baik, itu jadi saja. Harus disiapkan to-do list-nya apa, harian, mingguan, bulanan, kemudian harus mengevaluasi apa output yang sudah dihasilkan dari kinerja tersebut ya. Baik, ini satu pencerahan sekali buat kita dan penyemangat terutama buat teman-teman ASN di Kota Semarang agar terus mengupgrade kompetensinya dan memaksimalkan kinerjanya. Mudah-mudahan Semarang akan bisa menjadi kota percontohan untuk penerapan sistem merit dan manajemen talenta. Amin. Semoga Semarang bisa menjadi percontohan nanti ya, Bu Ati. Terima kasih banyak Bu Ati sama-sama. Informasinya membakar semangat kita ya. Terima kasih sangat juga provokatif waktunya. ini. Dan semoga nanti juga IPIP yang menyaksikan bisa semakin semangat. Jangan lupa untuk saksikan selalu program-program kita di YouTube channel Semarang Pemkot. Di hari Senin kita ada ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Kemudian di hari Selasa kita ada ngobrol inspirasi yang akan membahas hal-hal unik dan menarik serta lucu ya di Kota Semarang. Kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku untuk UMKM Kota Semarang, dan di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan membahas mengenai sejarah dan sudut-sudut Kota Semarang. Dan terakhir kulineran. Ini untuk pecinta kuliner Bu, di hari Sabtu ada rekomendasi kuliner untuk Anda. Mestinya di hari Sabtu saya. Iya. Harus nonton nanti ya Bu di channel YouTube Semarang Pemkot. Saya Hani Nurmalita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.